Pemirsa, hanya karena perkara tidak dibuatkan kopi, seorang suami di Jember, Jawa Timur tega menganiaya istrinya hingga tewas. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut selengkapnya. Tangis histeris keluarga tak terhindarkan saat menerima jenazah seorang perempuan bernama Biswati diantarkan oleh tim medis. Terungkap bahwa korban meninggal dunia setelah dianiaya oleh suaminya sendiri. Peristiwa ini menggegerkan warga desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Misnawati, berusia 45 tahun, tewas di tangan suaminya sendiri. Para tetangga mengaku tidak ada yang mengetahui bahwa pasangan suami istri itu sedang ada konflik rumah tangga. Mereka baru tahu setelah adanya pihak kepolisian yang melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari warga, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat terjadi pertikaian hebat dengan suaminya. Sehingga terjadilah tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban harus dilarikan ke IGD Puskesmas setempat. Namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi juga langsung menangkap pelaku di lokasi kejadian. Sendiri masih kami butuh pendalaman dulu karena laporan terkait dengan kejadian tersebut masih baru kami terima ya tadi setelah maghrib, berawal dari Polsek Jenggawah koordinasi dengan kami kebetulan karena memang kasus ini berkaitan dengan KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi kami masih proses, mohon waktu nanti kami rilis lebih lanjut. Pada intinya kejadian yang terjadi tadi, gerak cepat Polsek maupun Polres berkoordinasi lalu mengamankan suaminya sendiri. Lalu kita bawa ke Mapolres Jember untuk kita lakukan pemeriksaan lebih. Keluarga korban mengungkapkan bahwa pelaku memang dinilai temperamental dan kerap berlaku kasar. Keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Setelah menjalani pemeriksaan polisi, terungkap bahwa motif suami tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Dari pengakuan pelaku, cekcok terjadi antara ia dan istrinya hanya karena tak dibuatkan kopi sepulangnya bertani dari sawah. Tak hanya itu, keduanya juga kembali terlibat cekcok usai korban meminta pelaku mengantarnya ke rumah anaknya. Namun korban mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku hingga akhirnya meregang nyawa. Jadi awal pemicunya itu karena rasa cemburu. Jadi pada saat pulang kerja, tersangka sampai di rumah mengingatkan korban bahwasanya hal yang dilakukan tersebut memicu amarahnya sehingga merasa kesal dan gelap mata sehingga menegur keras terhadap korban. Namun korban sendiri tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh pelaku ini sehingga makin memuncak emosi dari pelaku lalu mengambil sebuah celurit yang ada di dalam rumah lalu menodongkan kepada korban sehingga korban lari keluar rumah. Namun puncak dari kejadian tersebut pada saat di luar rumah ketika dilakukan pengejaran terhadap
korban dikejar oleh pelaku ataupun tersangka ini, sehingga pada saat pelaku mendorong anaknya yang berusaha melerai, korban pun ikut terjatuh sehingga kepala bagian belakangnya mengenai pagar besi yang ada di sekitar TKP, sehingga mengakibatkan benturan keras pada bagian kepala korban. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tangan terikat dan mulut ditutup hingga disekap di salah satu rumah makan cepat saji. Seorang security ini menjadi korban perampokan di Jalan Transyogi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada awal Januari 2024 lalu. Korban diketahui bernama Haryadi, berusia 40 tahun. Peristiwa ini dilakukan oleh 4 perampok. Diketahui 3 pelaku membawa linggis, sementara 1 pelaku lainnya membawa kapak. Para pelaku ini nekat menutup mata dan mulut korban hingga mengikat kedua tangannya. Saat perampokan, pelaku berhasil menggondol 3 unit tablet, 3 unit ponsel yang ada di dalam toko. Penyekapan korban berlangsung selama 3 jam dan kemudian berhasil ditolong oleh rekan kerjanya yang baru tiba sekitar pukul 7 pagi. Korban mengaku trauma atas kejadian tersebut karena pelaku mengancam akan menembaknya. Ceritanya kan jam 4 pagi itu saya nunggu sholat subuh, duduk di depan pintu pos. Terus tiba-tiba muncul 4 orang itu dari samping pos. 4 orang nyerang saya, 1 bawa kampak, 3 bawa linggis. Terus dorong saya ke dalam pos. Terus saya diikat, dilakban mulut sama mata saya. Oh gitu. Yang dari outlet ada tab ada 3, HP ada 3, sama HP saya 1. Ini baru pertama kali terjadi itu gimana? Siap ya, terjadi pertama kali ini. Pertama kali. Iya. Masih ini aja, masih trauma saya. Trauma juga. ya? Iya, siap. Sempat ada ancaman mau Tembak gitu. sempat mau ditembak? Ya cuman saya nggak lihat ada senjata apinya, enggak, cuman dia ngancamnya diam, kalau nggak mau diam saya tembak gitu. Oh gitu. Abang disekap di ruangan? Iya, di dalam ruangan. Berapa lama itu kira-kira? Ya dari jam 4 terus nyampe jam setengah 7. Polisi akhirnya menangkap 4 perampok pada 15 Januari lalu. Para perampok ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Keempat pelaku bernama Syahrul Ramdoni berusia 31 tahun, Muhammad Rafli Sitorus berusia 19 tahun, Yandi Suryadi berusia 30 tahun, dan Hundika berusia 29 tahun. Keempat tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Perampokan sadis juga terjadi di Padang, Sumatera Barat. Istri seorang anggota BRIMOB dirampok dan disekap. Peristiwa ini berawal saat korban mendengar suara gaduh dari belakang rumahnya. Setelah mendengar suara gaduh itu, korban membuka pintu belakang dan ternyata pelaku membawa senjata tajam langsung masuk menyekap korban di kamar dengan ancaman senjata tajam sambil berusaha memperkosa korban. Korban sempat melawan, namun pelaku melarikan diri dengan membawa uang dan sepeda motor milik korban
yang terparkir di teras rumah. Akibatnya, korban mengalami luka sayatan hingga harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Sementara itu, pelaku ditangkap polisi usai berusaha melarikan diri ke kampung halamannya di Banten pada Rabu dini hari 10 Januari lalu. Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Dedi Adrian Syahputra menjelaskan bahwa korban sendirian di rumahnya lantaran suaminya yang merupakan seorang anggota BRIMOB sedang melaksanakan tugas. Ia menjelaskan bahwa pelaku sempat menjadi pekerja bangunan di samping rumah korban. Pelaku juga mengaku tidak mengetahui bahwa rumah korban adalah rumah anggota BRIMOB. Jadi si pelaku ini sebenarnya bekerja di sebelah rumah korban. Jadi di sebelah rumah korban ini kan ada pembangunan gedung lantai 3. Nah, si pelaku ini dulu pernah bekerja di sana. Jadi pada saat kejadian si pelaku dari tempat dia bekerja itu memasuki rumah si korban dari pintu belakang. Jadi korban kemudian mendengar ada suara berisik di belakang rumahnya, mau membuka pintu belakang, tapi belum sempat membuka pintu belakang, si pelaku langsung mendobrak pintu belakang. Dan karena si korban terkejut, si korban sempat mau berteriak tetapi dihalangi oleh pelaku dengan cara menutup atau membekap mulut si korban. Pelaku yang berhasil diringkus tim Kelewang Polresta Padang langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.